Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatul Mubarakah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas seni budaya. Nah, di sini saya akan menceritakan cerita monolog tentang Timun Mas. Dahulu kala di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Pekerjaannya hanyalah mencari kayu bakar di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin memiliki anak, tetapi ia hanyalah janda tua. Pada suatu hari, sehabis ia mengumpulkan kayu bakar, ia pun beristirahat sambil mengeluh bahwa ia ingin sekali memiliki anak. Kali hari ini aku ingin berteduh dulu lah. Aku memiliki seorang anak, pasti pekerjaanku terasa sangat ringan. Ada apa ini? Seperti dari gempa bumi. Jangan makan aku. Akan memakanmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Bisa mengabulkan permintaanku. Namun ada syaratnya, yaitu pada saat dia berusia 17 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk kujadikan santapan. Aku akan memenuhi syarat darimu. Terima kasih. Raksasa pun memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih tersebut di halaman belakang rumahnya. Setiap hari Mbok Rondo menyirami tanaman itu. Ajaibnya, 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah dan buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar dan warnanya kekuningan. Jika terkena sinar matahari, buah tersebut akan berkilauan seperti emas. Mbok Rondo pun tertarik dan memetiknya lalu membawanya ke dalam rumah. Dia pun membelahnya dengan hati-hati. Kemudian saat dibelah, ia pun kaget karena ada anak perempuan cantik di dalamnya. Mbok Rondo merasa sangat senang. Ia merasa bahwa sekarang ia telah memiliki anak. Dinamakannya bayi itu Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan jelita. Saat mereka hendak pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba datang raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Rondo sangat ketakutan dan menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di bawah kasur. Wahai Mbok Rondo, aku kesini untuk menagih janjimu. Di mana Timun Mas? Tunggulah 2 tahun lagi raksasa, karena dagingnya itu belum tentu enak nanti pas saat engkau makan. Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi. Namun, kau harus menepati janjimu. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya yang berkata, jika ingin Timun Mas selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Ada apa ini? Sepertinya ada raksasa datang. Aku harus memberikan ini kepada Timun Mas. Timun Mas, bawalah ini dan pergilah lewat pintu belakang. Dan larilah dan ingat kata-kata Pak Petapa. Baiklah, Mbok, aku akan pergi. Wahai Mbok Rondo, di mana Timun Mas? Maafkan aku raksasa, ternyata Timun Mas telah pergi. Kurang ajar. Itu dia Timun Mas. Raksasa melihatku. Hai Timun Mas, mau kemana engkau?
Ia mengambil segenggam biji timun dalam bungkusan, lalu ia taburkan di sekitarnya. Kenapa ini? Sekali timun di sini. Yang sekali aku. Timun Mas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Kenapa ini menjadi bambu-bambu? Aduh, sakit sekali. Rasakan itu, raksasa. Mengapa ini berubah menjadi lautan? Apa ini? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Tolong! Tolong, Timun Mas! Tidak akan memakanmu, Timun Mas. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mas itu menelan tubuh si raksasa. Matilah si raksasa di dasar danau. Kini, Timun Mas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo berlari ke arah Timun Mas. Wanita itu sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Saat melihat anaknya selamat, dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Ternyata, Tuhan masih melindungi anaknya. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Mbok Rondo dan Timun Mas pun akhirnya hidup dengan bahagia dan damai. Sekian cerita dari saya. Bila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.